Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang bersama Bapa mengutus Roh Kudus kepada gerejanya. Hari-hari ini kita merayakan Pentakosta. Pentakosta hari ke-50 dihitung sejak Tuhan Yesus bangkit. Berarti kita sudah 50 hari yang lalu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah kita rayakan kenaikannya ke surga. Dan kita siapkan dengan novena Roh Kudus 9 hari. Dan pada hari raya Pentakosta ini, dalam adorasi kita ingin menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang bersama Bapa mengutus Roh Kudus untuk gerejanya. Bacaan yang tentu saja menjadi pusat perhatian adalah Kisah Rasul bab 2 ayat 1-11 yang mengisahkan bagaimana para rasul yang sedang berdoa, para murid yang sedang berdoa. Kalau menurut Kisah bab 1 itu mereka berdoa di ruang atas tempat mereka berdoa, juga dahulu ketika bersama Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Ketika mereka berdoa bersama Bunda Maria yang hadir juga dalam persekutuan doa mohon kurnia Roh Kudus. Kini Roh Kudus benar-benar turun dari surga, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Turun dari langit itu artinya jelas menunjuk pada anugerah dari Tuhan Allah, dari Bapa dan Putra yang mengutus Roh Kudus kepada gereja. Dan Roh Kudus ini digambarkan dengan lidah-lidah seperti nyala api. Kita tahu simbol api menunjuk pada kobaran. Dan kobaran itu adalah kobaran semangat yang membuat para murid tiba-tiba menjadi lain. Tadinya mereka takut-takut, ini mereka menjadi pemberani. Kalau kita memperhatikan kisah Rasul dalam masa Paskah selama ini, kita menyaksikan bagaimana Petrus, Yohanes, dan para rasul yang tadinya orang-orang sederhana, bahkan mereka orang-orang yang lemah juga seperti Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tapi sekarang dia tampil sebagai pemimpin gereja perdana, pemimpin para rasul. Dan itu semua keberanian itu adalah karena anugerah Roh Kudus dari atas. Penting sekali disadari bahwa anugerah Roh Kudus ini membangkitkan iman yang teguh dan membuat orang sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Bukan hanya percaya, tapi juga akhirnya memberikan kesaksian dalam hidupnya kepada sesama, agar orang juga mengenal Yesus Kristus Tuhan kita sebagai penyelamat, mewartakannya kepada semua bangsa. Saat adorasi seperti ini, baik juga merenungkan anugerah Roh Kudus bagi gereja yang telah 2000 tahun lamanya. Dalam peziarahan 2000 tahun ini begitu banyak kejadian,
begitu banyak peristiwa yang terjadi. Tetapi itu semua tidak pernah menghilangkan kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam gereja, dalam Roh Kudus-Nya. Gereja mengalami jatuh bangun melalui para pemimpinnya. Tetapi Roh Kudus tidak pernah salah dalam memimpin. Dan Roh Kudus inilah yang juga pada hari raya Pentakosta ini kita kenangkan turunnya atas gereja. Kita memohon agar Roh Kudus yang diturunkan atas kita semua menjadikan kita juga teguh dan penuh iman. Penuh iman kepada Tuhan Yesus. Penuh iman Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dan semoga Roh Kudus juga dicurahkan atas kita yang beradorasi. Agar dengan adorasi ini kita pun semakin berani untuk mewartakan Tuhan Yesus kepada sesama. Melalui kesaksian hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Sehingga seperti istilah dalam kisah para rasul itu ya. Pada kisah Rasul bab 2 ayat 47. Dan mereka, maksudnya orang-orang Kristen perdana, orang-orang murid-murid Yesus pertama yang telah dicurai Roh Kudus dan yang telah dibaptis oleh Petrus dan para rasul, itu disebut mereka disukai semua orang. Tanda bahwa kita semua sungguh-sungguh dikarunia Roh Kudus dan ada pada jalur kasih Tuhan, menghidupi kasih-Nya dan benar-benar mewartakan kasih Tuhan dalam sikap hidup, perilaku, perkataan dan seterusnya. Kita ketahui buahnya, dampaknya kalau kita disukai semua orang dalam arti yang sebenarnya. Bahwa ada orang-orang benci karena iri, karena kesalahannya sendiri itu bukan urusan, karena kita pun juga siap mengampuni mereka. Tetapi Tuhan memang menghendaki dengan Roh Kudus-Nya kita semua berani terus memberikan kesaksian cinta kasih. Marilah kita mohon dalam adorasi ini kekuatan Roh Kudus yang membuat kita semakin berani mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kita, perkataan dan perbuatan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.